السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بقناتي أيها المشاهدون المحترمون. إن شاء الله في هذا الفيديو سنبحث عن الجملة الاسمية والفعلية، ولكن قبل أن نبدأ بحثنا نرجو مداعمتنا بضغط زر السبسكرايب. Baik kawan-kawan, izinkan saya untuk menjelaskan tentang dua pola kalimat inti di dalam bahasa Arab itu, atau di dalam kitab gundul, kitab kuning yang tidak memiliki titik koma itu. Sekalipun dia tidak memiliki titik dan koma, sesungguhnya dia memiliki dua pola saja. Yang pertama adalah dia dimulai dengan fi'il. Yang kedua adalah dia dimulai dengan isim. Mari kita lihat secara jelas di dalam metode tabel berikut ini. Jadi jangan di skip dulu kawan-kawan. Tonton sampai habis supaya kita bisa memahaminya secara lebih komprehensif, lebih lengkap. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah. Inilah yang sering kita pakai di dalam setiap contoh-contoh pada video-video yang telah lewat. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulai dengan fi'il. Jumlah atau yang kita sebut dengan biasa kenal dengan kalimat, yaitu yang dimulai dengan kata kerja, fi'lun. Setiap fi'il dia mesti akan ada fa'il. Jadi setelah fi'il baru akan muncul fa'il. Kemudian setelah fa'il ada maf'ul bagi fi'il, bagi kata kerja yang memang membutuhkan maf'ul. Adakah fi'il yang tidak butuh maf'ul? Ada. Nah, maka oleh sebagian kalangan mengatakan bahwa yang inti itu cuma ya fi'il fa'il ini. Maf'ul juga sebenarnya bukan inti, tetapi menjadi inti kalau fi'ilnya itu membutuhkan maf'ul. Contohnya mana? Contohnya adalah nasoro, mana'a, rohima. Lah, kok ini rohima, ini na, ini so, ini hi. Kenapa? Kalau yang ini, saudara-saudaraku, ini kerjaannya kamus. Nanti kalau kita baca kitab gundul, ketemu kalimat yang begini tidak memiliki baris, bukalah kamus. Kalau dia dimulai dari nun sotro, maka bukalah dari huruf nun di kamus. Kalau mana'am, bukalah di huruf mim di kamus. Ro di huruf ro, dan begitu seterusnya. Nanti apakah dibaca rohima, dibaca rohuma, dibaca mana'a, dibaca mani'a? Itu adalah pekerjaan kamus. Ini namanya sima'i. Hanya bisa didengarkan, hanya bisa dibaca dari kamus. Yang pertama adalah nasoro, artinya menolong. Pertanyaan pertama, siapa yang menolong? Abu Bakrin. Berarti dia jadi fa'il. Siapa yang menolong Abu Bakrin? Pertanyaan kedua, boleh nggak? Butuh nggak pertanyaan kedua? Apa pertanyaan keduanya? Siapa yang Oh, berarti butuh. Siapa yang ditolong? Yang ditolong itu adalah al-muslimah. Kenapa al-muslimah? Karena dia jadi maf'ul. Apa hukum maf'ul? Adalah nasab. Apa itu nasab? Baris atas. Apa tanda nasab di sini? Fathah. Kenapa? Karena ismul mufrad, isim yang menunjukkan arti satu. Kalau yang berarti dua, muslimah ini tandanya adalah ya. Kalau al-muslimina juga sama tandanya ya. Yang ini aini, yang ini ina. Gitu. Keterangan, jika ada kasih keterangan. Kalau tidak ada, ya hanya sampai di sini. Titiknya bisa di sini. Biasa dia akan koma di sini. Kalau ada keterangan, ya baru kita lanjutkan. Kalau tidak ada, ya titik. Sudah. Bisa dikasih keterangan, bisa. Nasoro Abu Bakrin al-Muslimah fil baiti, di rumah misalnya. Keterangan waktu bisa fi zuhri pada waktu zuhur, fi sobahi pada waktu pagi. Keterangan saja itu, tambahan-tambahan saja, ya. Nah, contoh lagi misalnya sajadah
Apa arti sajadah sujud? Butuh pertanyaan kedua nggak? Nggak butuh. Coba saja ayo. Siapa yang disujud? Nggak bisa. Siapa yang disujud? Nggak bisa. Kalau kepada siapa sujud? Baru bisa. Tapi bukan itu pertanyaannya. Kalau mau mengasah perasaan untuk mengetahui butuh tidak dengan maf'ul, gunakan pertanyaan siapa yang di atau apa yang di. Apa yang disujud? Nggak bisa. Siapa yang disujud? Nggak bisa. Siapa yang disembah baru bisa. Nah, kalau ini sujud nggak bisa. Maka dia hanya perlu kepada fa'il. Maka fa'ilnya berbaris rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Di sini tanda rofanya adalah waw. Nah, maka saya kasih keterangan di sini fi'il yang tidak cocok dengan pertanyaan kedua berarti tidak perlu maf'ul. Mana lagi? Jalasa. Apa artinya duduk? Siapa yang duduk? Muhammad. Pertanyaan kedua, siapa yang diduduk? Tidak bisa. Koma, apa arti koma? Koma artinya berdiri. Ya, siapa yang berdiri? Muhammad. Fa'il, rofa. Siapa yang didiri? Tidak bisa. Nah, kalau apa yang didirikan itu akoma bahasa Arabnya. Kalau koma nggak bisa. Keterangannya ada kalau perlu. Fil masjidi. Di mana sujudnya? Di masjid. Di mana duduknya? Alas sariri. Keterangan saja. Nanti kalau dia butuh penjelas waktu ba'da zuhri, hanya tambahan-tambahan saja. Intinya adalah ini, fi'il, fa'il. Inilah yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Hanya itu saja, titik, koma. Kalau sudah ada fi'il, ketemu fa'il, kalau dia butuh maf'ul, titik sudah di sana. Nah, setelah kita tahu fi'il, fa'il, maf'ulnya, udah tinggal cari keterangannya. Kalau ada, kalau tidak ada, lewat. Berarti dia akan memulai dengan kalimat yang baru. Apakah dimulai lagi dengan isim, apakah dengan fi'il. Bukan di awal saja maksudnya. Setelah titik, koma, di tengah-tengah pun begitu. Baik, kita lanjut kepada yang selanjutnya. Yang kedua adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah yang dimulai dengan isim. Dimulai dengan kata benda. Itulah yang disebut dengan mubtada. Mana contohnya ini? As-salatu wajibatun. Setiap mubtada dia akan mencari khobarnya. Nah, mubtada ini haruslah isim. Mubtada ini adalah isim. Coba lihat as-salatu isim enggak? Isim. Dari mana tahu? Ada alif lam. Alhamdu isim atau fi'il? Isim. Dari mana tahu? Alif lam. An-nazafatu dari mana tahu? Dari alif lamnya. Al-masjidu dari alif lamnya. Khadijahnya dari mana? Dari namanya. Apa dia Khadijah? Nama seorang yang perempuan istri Rasulullah SAW. Berarti benda. Abu Bakrin dari namanya. Simpel kan? Simpel sekali. Nggak usah terlalu dipikirkan. Besok kita akan praktekkan. Baik. Selanjutnya adalah as-salatu wajibatun. Nah, biasanya ya kalimat yang khobarnya seperti ini wajibatun hanya satu begini saja ya, satu begini aja lah, satu kalimat begini, satu kata begini. Nah, itu biasanya diartikan adalah salat, as-salatu wajibatun, salat adalah wajib. As-salatu imadu ad-dini. Salat itu adalah tiang agama. Nah, kan? Gampang mengartikannya. Mubtada khabar. Misalnya, as-salatu wajibatun. Salat. Apa? Salat itu kenapa? Wajibatun. Kalau kasih keterangan bisa nggak? Bisa. As-salatu wajibatun fi awalil waktu. Keterangan itu tidak mesti di akhir. Bisa saja di sini ditaruh misalnya saya bilang begini, fi awalil waktu, as-salatu wajibatun, atau as-salatu fi awalil waktu wajibatun. Di sini juga bisa ditaruh di sini kata keterangannya. Misalnya as-salatu fi awalil waktu wajibatun misalnya. Di sini keterangannya bisa, di sini juga bisa. Yang jelas kata intinya itu adalah khobar. Ini dia as-salatu wajibatunnya. Bukan awal waktunya, tetapi wajibnya. As-salatu
wajibatun fi awalil waqti. As-salatu fi awalil waqti wajibatun. Bisa kata keterangan itu di mana saja dia kata keterangan. Tapi intinya adalah ini adalah mubtada, ini adalah khabarnya. Kemudian alhamdulillah. Segala puji adalah bagi Allah. Robbi, ini keterangan semua. Allah itu siapa? Robbi, keterangan. Ar-Rahmani, yang maha pengasih, keterangan daripada Allah. Ya, keterangan daripada Allah. Ar-Rahimi, keterangan daripada Allah. Maliki, keterangan daripada Allah. Coba ayo. Ini keterangan-keterangan semua ini. Ini keterangan semua ini. Yang inti mana? Yang ini yang inti. Alhamdulillahi. Disinilah berarti adalah segala puji adalah bagi Allah atau milik Allah. Sama juga dengan di sini an-nazafatu minal iman. Segala an-nazafatu, kebersihan itu adalah minal iman, sebagian daripada imani. Dari mana tahu imani baris bawah? Dari min. Robbi kenapa baris bawah? Dari Allah ini dia ikut jadi keterangannya. Ar-Rahmani juga karena jadi keterangan ikut juga berbaris bawah. Ar-Rahimi juga karena jadi keterangan ikut dia. Maliki juga karena jadi keterangan dari Allah ikut juga baris bawah. Ikut saja kalau keterangan itu, gampang keterangan itu. Ya, insyaallah gampang. Selanjutnya adalah al-masjidu amamal fasli. Ya, masjid itu ada di depan kelas. Nah, yang kedua adalah biasanya tidak diartikan adalah, tetapi dia menerangkan keadaannya, menerangkan kabar. Yang namanya khobar ya kabar. Ya, yang namanya khobar ya kabar. Apa kabar Khadijah? Kabar Khadijah itu tansuru, dia menolong. Siapa yang menolong di sini? Dia. Harusnya fa'il. Jadi ini fi'il, berarti di sini adalah fa'ilnya. Mana fa'ilnya di sini? Ada, tapi tidak disebut. Namanya itulah yang disebut dengan mustatirun. Artinya apa? Tersembunyi. Siapa yang tersembunyi itu? Ya Khadijah ini. Kenapa ndak Khadijah kita bilang fa'il? Ndak bisa, karena dia sudah jadi mubtada. Siapa yang melakukannya? Dia. Hiya. Dia itu siapa? Ya Khadijah. Nah, satu maksudnya. Cuman ndak boleh kita sebut di sini Khadijahnya sebagai fa'il, karena fa'il itu di sini. Kalau sudah di depan di sini, dia akan jadi mubtada. Bolehkah Khadijah saya pindah ke depan tansuru? Boleh. Misalnya tansuru Khadijah boleh, tapi tidak dinamakan jumlah ismiyah lagi, tapi jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Khadijah tansuru. Siapa yang ditolong? Aisyah karena jadi maf'ul harus bermakna nasab. Ini keterangan ini. Udah, kalau butuh keterangan ya fil baiti, keterangan tempat. Keterangan waktu misalnya ba'da zuhri misalnya, ba'da al-asri, fis sabahi. Misalnya ini. Yang kedua adalah Abu Bakrin yakumu. Siapa yang berdiri? Yakumu. Mana fa'il yakumu? Di depan sini fa'ilnya. Mana dia? Tidak ada. Itulah yang disebut dengan mustatir. Tersembunyi. Ada tapi tersembunyi. Siapa dia? Huwa. Siapa huwa itu? Ya Abu Bakar. Siapa yang berdiri? Dia. Dia itu siapa? Abu Bakar. Udah. Maf'ulnya ada? Nggak ada. Keterangannya ada? Ya kalau ada. Kalau nggak ada, nggak ada. Bisakah saya membuat keterangan? Bisa. Abu Bakrin yakumu fil ghurfati, berdiri dalam kelas, di dalam kamar, silahkan, boleh. Kalau mau buat kalimat. Tapi kalau ada kita jumpai di dalam kitab, kalau sudah ada mubtada ketemu khobar, udah titik di situ atau koma. Kalau keterangan baru titikkan dia. Nah, tapi intinya adalah ada mubtada, ada khobar, ada fiil, ada fa'il. Kalau fiilnya butuh maf'ul, baru ada maf'ul. Begitulah saudara-saudaraku, insyaallah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.